Syaitanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu Ahasiban nasu. Ada nun bertasdid, dibacanya gunnah, dengung di hidungnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita diizinkan oleh Allah membaca firman Allah yang di setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita dari keadaan yang tidak akan pernah kita tahu. Kalau istri saya bilang, andaikan kita tidak kenal Islam, andaikan kita tidak kenal Islam, lalu bagaimana keadaan kita saat ini? Ibu dan bapak sekalian, lewat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari-hari ini kita bisa menikmati betapa senangnya, betapa bahagianya hidup jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan diri sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, tema kita pada kesempatan ini adalah 5 hal ujian penguat iman. Jadi kita akan berbicara sekilas mengenai iman kita yang ujiannya akan hadir dalam kehidupan kita. Para ahli mengatakan bahwa hidup ini adalah ujian. Kalau kita tidak ingin menerima ujian, konsekuensinya apa? Tidak usah hidup. Mati saja.
Hidup ini adalah ujian. Mari kita merenung sejenak ibu dan bapak sekalian. Ketika kita hadir ke dunia ini sebagai anak, kita sadar bahwa kita semua adalah anak. Walaupun mungkin ada yang sudah sepuh, kita semua pernah menjadi anak. Bahkan hari ini pun status kita di hadapan ayah dan ibu kita sebagai anak. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala hadir pada kita sekalian. Apa yang mesti kau lakukan ketika kita sebagai seorang anak? Kehidupan ini akan terus dan terus sampai ketika kita remaja, sampai ketika kita menikah, sampai kita setelah menikah punya anak, anak yang punya anak, bahkan punya cucu kita. Allah Subhanahu wa taala akan terus dan terus menguji kita seberapa kekuatan dan kebaikan kita dalam kehidupan ini. 5 hal akan kita bicarakan pada malam hari ini, ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua dengan perintah yang Allah hadirkan kepada setiap kita dalam semua level kita. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, sampai menjelang ajal kita, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 pada ayat yang ke-5. Al-Bayyinah 98 ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hamba Allah, yang pertama adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah hadirnya perintah dari Allah untuk kita. Setiap kita mendapatkan perintah dari Allah di posisi manapun, dalam keadaan apapun kita, di usia berapapun kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita sekalian. Illa liya'budullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu di antara sekian perintah Allah adalah apa? Satu di antara sekian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah, taruhlah kita ambil sholat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk ibadah sholat. Gampang enggak? Gampang. Mudah enggak? Mudah. Gak ada yang sulit dalam perintah melaksanakan ibadah sholat itu. Pakai biaya? Enggak banyak. Biayanya enggak banyak. Bahkan kita mau ibadah pun masuk ke masjid ini gratis, enggak ada yang bayar. Ya Allah ya Rabb. Tapi Allah Subhanahu wa taala tempatkan di antara sekian banyak perintah Allah menguji manusia adalah dengan perintah ibadah sholat. Ada cerita sederhana ibu dan bapak sekalian. Seorang ibu
membangunkan anak kandungnya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibadah sholat apa Bapak Ibu? Ibadah sholat subuh. Karena jadi seorang ibu mendapatkan perintah dari Allah untuk menjaga dan merawat anak-anaknya, maka seorang ibu membangunkan anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Nak, bangun nak, subuh, ayo kita sholat. Iya bu, sebentar. Kira-kira langsung sholat gak anaknya? Enggak. Susah dibangunkan. Bangunkan yang kedua sama bapaknya. Nak, bangun nak, subuh sudah azan. Ya pak, bangun ya. Ya. Ayah dan ibunya berangkat ke masjid duluan. Habis sholat subuh, ayah dan bundanya menghadiri kegiatan pengajian. Kemudian suruh, kemudian beraktivitas di masjid sampai selesai aktivitas di masjid, pulang ke rumah. Ibu dan bapak sekalian, tiba-tiba sang anak telepon kepada ibunya. Ibu kok tidak bangunkan saya? Hari ini ada ujian di sekolah bu. Saya terlambat bu. Iyalah, kamu sudah jam 7 ya. Teman-temanmu sudah sampai di sekolahan. Kamu baru bangun, telat kamu nak. Lalu gimana bu? Anda terlambat. Kata ibunya, sudahlah nak, gak apa-apa. Ujianmu untuk melaksanakan perintah Allah saja tidak kau lakukan, kamu gagal. Oleh karenanya, ibu tidak punya harapan apapun tentang duniamu. Akhirat saja kau sepelekan. Bagaimana mungkin kau bisa sukses dunia? Ibu dan bapak sekalian, rupa-rupanya wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Akhirat dipentingkan, tapi jangan lupa dunia. Ada ayat yang lain berbunyi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu dan bapak sekalian, melaksanakan perintah Allah itu memang dalam hal-hal tertentu mudah, tetapi ketika dilaksanakan oleh kita untuk dawam adwam, itu berat. Tidak kebayang oleh kita semua, mungkin kalau perintahnya hanya sebatas sholat, bagi kita yang di sini tampaknya mudah-mudah saja. Tapi gak kebayang oleh kita bagaimana ketika perintah Allah datang sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah melaksanakan perintahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, sembelilah anakmu. Ibu dan bapak sekalian, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Betapa beratnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah ini. Ketika beberapa bulan yang lalu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam. Perintah apa Bapak Ibu? Perintah puasa. Berapa lama? 1 bulan lamanya. Apakah semua kita mampu melaksanakan perintah itu? Ibu dan Bapak sekalian, perintah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita semua akan mampu melewatinya, perintah itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Badan boleh gagah perkasa, tapi siam Ramadan belum tentu kita mampu melakukan dengan sebaik-baiknya. Itu perintah Allah. Contoh ketiga, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya adalah perintah menikah. Perintah apa Bapak Ibu? Perintah menikah. Adalah pelaksanaan ibadah yang siam Ramadan 1 bulan. Sedangkan nikah berapa lama Bapak Ibu? Dibatasi? Saya mau nikah, qabil tu nikah sebulan saja gitu. Enggak. Emang udah pernah? Belum ibadah nih, hampir nih, bentar lagi nih. Monggo yang belum ibadah nikah cukup sekali saja. Nggak usah 2 kali kalau bisa. Kalau bisa. Tapi ketika Allah takdirkan, itu beda urusannya. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menikah. Dan selama menikah itu berarti kita sedang menjalani ibadah. Apakah kita mampu melakukan perintah Allah? Kalau suami, ya jadi suami. Kalau istri, ya jadi istri. Ini adalah prosesi ibadah yang jika dilakukan sedemikian mudahnya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami di saat orang lain sedang bingung menghadapi kehidupan di yaumil akhir nanti, di yaumil mahsyar, karena ia jadi seorang suami, ia pernah memimpin keluarga dengan sebaik-baiknya. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi suami itu. Seorang istri, seorang wanita yang pernah menjadi istri, atau mungkin sekarang ada yang menjadi istri yang masih ibadah, lalu taat dan patuh kepada suaminya, nawaitunya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, silakan wahai seorang wanita yang telah beribadah dengan sebaik-baiknya dalam berumah tangga, masuk surgalah engkau dari pintu yang kau inginkan, dari manapun kau boleh masuk surga. Subhanallah. Yang pertama, ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah ujian perintah Allah kepada setiap kita untuk memperkuat keimanan kita, mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kedua adalah ujian yang Allah turunkan kepada kita sekalian. Jangan kau lakukan itu. Apa itu? Ujian larangan Allah Subhanahu wa taala. Kau boleh tinggal di sini sesukamu. Kau boleh makan dan minum sekehendakmu. Kau boleh jajan ke jalan-jalan kemanapun. Silahkan kau lakukan. Hanya di surga ini jangan kau dekati tempat itu. Satu saja, jangan kau dekati tempat itu. Rupa-rupanya ibu dan bapak sekalian, di dalam hal itu berat menghadapinya.
Jangan kau dekati itu. Tidak mudah. Kalau gambarannya dulu Adam alaihissalam ternyata begitu berat menghadapi ujian larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita, ya Allah, ya Rabb. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kau nikahi wanita yang kau kehendaki. Tapi jangan dengan yang A, B, C, D. Jangan dengan yang diharamkan Allah. Nikmatilah kehidupan di alam dunia ini, tapi jangan kau dekati zina. Wala taqrabuz zina. Kata Allah Subhanahu wa taala. Gampang? Tidak. Bapak dan Ibu sekalian, tidak mudah kita menghindari apa yang Allah larang dalam kehidupan ini, karena itu merupakan ujian. Maka Adam alaihissalam memberikan contoh pada kita semua. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah ya Rabb, hamba zalim pada diri hamba sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampuni kesalahan hamba, lanakunanna minal khasirin. Tentu hamba ini akan menjadi hamba yang paling merugi. Dari surga saja Allah keluarkan karena tidak mampu menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita belum ke surga, kita ingin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau kita harus melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita berjuang semampu kita, sekuat kemampuan yang ada, agar kita terhindar dari apapun yang Allah larang bagi kita semua. Ketika masih banyak minuman yang enak, banyak minuman yang nikmat yang seperti ini, Ibu dan Bapak sekalian, minumlah yang bening-bening saja. Gak usah minum yang butek gitu ya. Gak usah minum yang Allah larang. Yang ini boleh gak Pak? Yang seperti ini boleh ya? Boleh. Saya contohkan. Begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halal. Ini rezeki dan banyak yang halal. Sudahlah, minum yang halal-halal sajalah, yang gena-gena sajalah. Yang tidak halal tidak usah diminum. Makanan yang halal banyak sekali di muka bumi ini. Yang remang-remang gak usah dimakan. Tempat-tempat yang jelas halal, mari kita datangi dan berpahala. Tapi yang kira-kira tidak begitu jelas halalnya, tidak usah kita lakukan. Bisnis, usaha yang haram-haram, yang dilarang Allah, jangan lakukan. Mari kita cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena pasti ada solusi. Pasti ada solusi sudah. Yang haram-haramnya, mari kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di area yang itu atau melakukan hal semacam itu, mari kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diuji oleh Allah dengan perintahnya yang ada dalam Al-Quran sedemikian banyaknya. Kira-kira Bapak Ibu, perintah Allah yang sudah dikerjakan oleh kita dan yang belum dikerjakan oleh kita sampai hari ini, kira-kira banyak yang mana ya? Banyak yang belum dilakukan atau banyak yang sudah dilakukan? Ya Allah, ketika mengakui belum, ya Allah, artinya apa? Memulai pintu taubat. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira larangan Allah yang kita hindari
dan larangan Allah yang kita lakukan, kira-kira sering yang mana itu? Ya Allah ya Rabb, ketika tahu sadar bahwa jangan kau ngomongin sahabatmu, jangan kau bentak orang tua kandungmu, itu larangan Allah. Kita tahu itu dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghindarinya. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah ujian atas hadirnya, diberikannya kita oleh Allah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian Allah. Apapun itu. Jika sekarang kita sehat, Ibu dan Bapak sekalian, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita pinter dan cerdas, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu bisnis, Allah berikan ilmu mengajar, Allah berikan ilmu dan segala macam ilmu pengetahuan yang kita terima adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini Ibu dan Bapak sekalian, Allah berikan tempat tinggal untuk kita, entah punya kita pribadi atau mungkin kita kontrak, Ibu dan Bapak sekalian, semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat. Saya kan punya rumahnya, belum punya sendiri. Saya kan masih kontrak. Nah, kontrak apa? Kontrak rumah. Teringat kisah Mbah Z. Beliau bilang, lah kalau sudah tinggal di rumah ya sudah, nikmatilah itu. Kenapa? Ibu dan Bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita tempat bahkan sekedar untuk mengontrak sekalipun, walaupun punya uang puluhan juta, tapi ketika Allah tidak izinkan untuk bisa kontrak, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Punya uang di tangan ratusan juta, mau beli rumah yang 100 juta saja, belum tentu Ibu dan Bapak sekalian kita bisa belinya. Belum tentu. Karena hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seganteng apapun kita, sekaya apapun kita, jika Allah tidak hadirkan seorang calon pasangan kita, tidak mungkin kita bisa menikah. Kenapa? Hadirnya istri kita, hadirnya suami kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah ujian atas nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita pun masih teringat Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana kisah seorang nabi yang sampai hari ini Bill Gates pun belum bisa nyaingin kekayaannya. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihis. Sedemikian kayanya itu. Kalau ia menghendaki sesuatu, dengan cepat ia lakukan. Nah, orang kaya kan begitu ya. Orang kaya itu diantara tanda-tandanya adalah cepat. Kalau punya keinginan. Mau ke Jakarta, kalau orang kaya, itu lebih cepat dari orang biasa-biasa aja. Mau ke Saudi Arabia, mau ke haji, orang yang kaya, berangkatnya bisa belakang-belakangan. Kenapa? Bisa bayar 300 juta. Itu orang kaya. Mau punya gedung, punya bangunan, orang kaya bisa cepat.
Bahkan kecepatannya jauh melebihi kilat sekalipun. Nabi Sulaiman untuk punya sebuah gedung yang amat sangat megah dan mewah dalam tempo singkat. Kenapa? Beliau diizinkan Allah menjadi orang kaya. Lalu kata Nabi Sulaiman, semua yang aku miliki adalah hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani. Apa yang aku miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, kalimatnya jelas, untuk menguji aku apakah aku akan bersyukur atau tidak bersyukur, kufur. Liyabluwani ashkur am akfur. Itu tuntunan buat kita semua, bahwa apapun yang kita punyai sekarang, pertanyaannya adalah apakah kita sudah mensyukurinya atau belum. Punya apa? Silahkan sebutkan dalam kehidupan kita. Yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah bersyukur kepada Allah. Saya ingin ulang. Yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak usah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, apa ada yang tidak berhubungan dengan Allah, bahkan bumi, langit, bahkan jiwa kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangan ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak izinkan untuk menggunakannya, ibu dan bapak sekalian, tangannya akan tergeletak. Kaki ini sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika sehat. Persoalan buat kita semua adalah, apakah dengan sehat ini kita akan bersyukur atau mau lupa diri? Apa yang kita punya, perusahaan kita, sesungguhnya bukan karena kecerdasan kita mengelola usaha itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang titipkan sebagian rezeki kepada kita sekalian dari yang Allah punya. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, ujian buat kita semua yang ketiga adalah, apakah kita sudah bersyukur atau belum? Di setiap waktu dan kesempatan yang ada adalah alhamdulillah, yang ada adalah seneng. Punya apa sekarang? Mas, punya istri itu seneng tuh mas. Punya istri itu nikmat yang tidak akan pernah terbayang oleh siapapun yang belum pernah nikah. Oh, darah nih mas. Paling tidak ini dari kan, pengen cepet-cepet nikah. Ibu dan bapak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang dihadirkan kepada kita ketika kita sekarang dimulai dari ya Allah, ya Rabb, alhamdulillah. Saya masih bersama ayah dan ibu kita. Alhamdulillah, sekarang saya masih bersama istri. Alhamdulillah saya masih bersama suami. Alhamdulillah saya masih bersama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rabb. Saya masih bersama dengan tetangga kanan kiri saya. Suatu ketika Allah pisahkan, kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai. Yang keempat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah hadirnya segala yang ada dalam kehidupan kita yang dirasa oleh kita tidak nyaman, tidak enak, tidak senang. Yaitu keharusan kita untuk bersabar.
Allah berfirman pada surat yang kedua ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji oleh Allah. Jadi tidak membahayakan dalam hidup ini. Allah tidak mungkin menyengsarakan kita. Allah tidak akan pernah membahayakan kita. Karena apa yang terjadi dengan orang yang beriman itu adalah ujian dari Allah untuk memperkokoh keimanannya. Walanabluwannakum, dan aku pasti akan uji mereka. Bisyai minal khauf, dengan rasa takut. Ibu dan bapak sekalian, semua kita, anak-anak, remaja dan dewasa, yang menikah atau yang belum menikah, yang muda ataupun yang tua, orang yang miskin ataupun kaya raya, rakyat jelata atau pejabat negara, yang namanya ujian ketakutan ada milik semua orang, karyawan ataupun majikan, asisten rumah tangga atau juragannya, semua diuji oleh Allah, diantaranya dengan ketakutan. Paling jelas barangkali ketika kemarin ya, ketika tahun 2020 ada yang namanya COVID ya, semua orang takut, padahal belum pernah melihat COVID. Ada yang pernah lihat COVID? Atau COVID itu ya kecil-kecil. COVID itu kecil-kecil, tapi takutnya ya Allah ya Rabb. Siapapun, gak pandang bulu, gak suami, tidak istri, semua. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan berbagai macam ujian yang tidak enak buat kita semua. Dalam melewati itu, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diuji dengan musibah apapun bentuknya, kemudian ia tetap merasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tetap merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyelesaiannya selalu mencari yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah hadirkan kepada kita sakit yang gak sembuh-sembuh, ternyata Nabi Ayub tidak pergi ke dukun. Nabi Ayub gak pergi ke dukun tuh, tapi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, sabar adalah tetap ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika usaha kita tidak usah pergi ke Gunung Sumbing, nggak usah. Cari jalan-jalan ya boleh, barangkali ke sana. Tidak usah kemana-mana yang Allah larang, nggak usah. Tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan terus dan terus qiyamul lail. Allah janji akan berikan jalan keluar yang terbaik
dari segala kesulitan hidup kita. Ibu dan bapak sekalian, itu adalah ujian kita yang keempat. Yang kelima, ibu dan bapak sekalian, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji oleh agama yang di luar Islam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Ibu dan bapak sekalian, dalam kehidupan kita Allah akan menguji komunikasi kita dengan yang tidak seagama dengan kita. Allah peringatkan kita semua bahwa ada toleransi yang indah dan baik dalam kehidupan muslim dengan sesama hamba Allah, dengan sesama makhluk Allah. Lakum dinukum. Dalam hal Allah larang kau jangan menikah dengan yang tidak seagama denganmu. Kenapa? Oh, ternyata yang di luar agama kita dilarang oleh Allah bukan karena kita tidak mau, tetapi kadang-kadang kita harus pasrah kepada Allah. Oh iya, Allah larang kita semua. Kita harus betul-betul kuat dan mampu menjaga diri kita dalam hal-hal komunikasi, ketaatan dan kesetiaan kepada yang tidak seagama dengan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menggoda, mengganggu kita terus dan terus. Dalam hal-hal yang positif kemasyarakatan, muslim nomor 1 insya Allah, baik dengan siapapun. Tapi dalam hal yang Allah nggak boleh, jangan lakukan semua itu. Ibu dan bapak sekalian, 5 hal ujian Allah yang akan memperkuat iman kita. Yang pertama adalah menapaki perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Yang kedua, berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, ittaqillah mastata'tum. Semaksimal mungkin jauhi yang Allah tidak boleh. Yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Apa itu? Apapun sudah. Yang keempat, mari kita bersabar atas hal-hal yang kadang-kadang takdir Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan keinginan kita. Saya maunya dapat ini, kok dapat yang ini. Tapi Allah yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Maunya belinya pesawat terbang, dapatnya kendaraan biasa. Sudah, nikmat. Dan yang kelima adalah mari kita jaga baik-baik hubungan dengan sesama manusia dan waspada, karena walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatah. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempatkan iman di dada kita sampai akhir masa. Mari kita baca firman Allah yang bagaimana pada yang awal tadi kita baca, yaitu pada surat Al-Ankabut pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Ibu bapak sekalian, ayat ini ayat yang memicu kita untuk merasakan bahwa memang selama kita hidup itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ujian dari Allah itu adalah dalam rangka menguatkan iman kita. Ada hikmah yang terbaik buat kita semua. Setiap ujian adalah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah ahsanal jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.